itu seolah-olah proses pewarisan pengetahuan, seolah-olah seperti itu. Saya merasa gelisah gitu ya, merasa bertanya-tanya, apakah tidak mungkin proses pendidikan itu justru menghasilkan pengetahuan? Kita melakukan proses pendidikan itu menghasilkan hal-hal yang baru. Jadi bukan hanya pewarisan, tetapi bagaimana mendorong generasi muda, anak bangsa untuk bisa menghasilkan, ya. Bukan hanya mewarisi, tapi menghasilkan. Ya. Karena setiap generasi tentu dia punya karakter sendiri, ya, punya kebutuhan sendiri, punya tantangan sendiri, sehingga wajar kalau mereka harus menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, kemudian yang keempat, perlu pergeseran orientasi profesionalitas pendidik dari cenderung sebagai pengguna menjadi pengembang pengetahuan. Jadi ini selaras dengan yang tadi. Bagaimana kita menjadi produsen, jadi bukan hanya konsumen. Bagaimana kita menjadi trendsetter, ya, bukan hanya sebagai follower, gitu, bukan hanya mengikuti, tetapi juga kita memulai, ya, menjadi yang paling depan, gitu, menjadi yang paling depan. Nah, kemudian yang kelima, yang menjadi dasar pemikiran saya itu adalah perlunya pergeseran orientasi pengembangan profesionalitas para pendidik dari kecenderungan bersifat pasif terisolasi menjadi aktif kolaboratif. Nah, ini sudah ditunjukkan tadi oleh Ibu Wadek itu bagaimana orang Jepang ya melakukan proses-proses profesionalitasnya itu selalu ditingkatkan lewat lesson study. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan kolaborasi. Ini juga menjadi satu pemikiran saya. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari 5 hal itu sebetulnya intisarinya adalah DDR, intisarinya sebetulnya adalah ingin membawa bangsa ini ke dalam kultur yang baru, yaitu kultur mandiri, khususnya dalam menghasilkan pengetahuan. Kultur mandiri, bagaimana kita secara mandiri menghasilkan pengetahuan. Jadi bukan hanya mewarisi, tetapi menghasilkan pengetahuan baru yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan pada saat ini. Gitu. Nah itu Ibu Bapak sekalian, jadi kalau saya berbicara mengenai karakter bangsa, jadi karakter bangsa yang dimimpikan oleh saya melalui ini adalah karakter kemandirian para pendidik. Jadi pada tahun 2014 itu saya bersama para guru menulis sebuah buku ya, jadi ada buku kompilasi itu tulisan para guru dan para dosen, para mahasiswa itu namanya buku kemandirian pendidik. Jadi itu yang saya share waktu itu ke komunitas lesson study dunia. Jadi pada saat saya diminta untuk berbicara ya sebagai pembicara utama di WOS itu saya sampaikan hal seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini yang dari poster hanya itu saja. Kemudian saya lanjutkan ke materi yang berikutnya sesuai dengan yang diminta. Jadi saya beralih ke PowerPoint. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Walaupun mungkin tidak terlihat semua ini. DDR dan pembentukan karakter bangsa. Nah, Ibu Bapak sekalian, di Bandung itu sudah ada pusat pengembangan DDR Indonesia. Tadi di poster sebetulnya ada beberapa informasi bahwa di sejumlah universitas itu sudah terbentuk pusat kajian DDR ya, ada beberapa di Sumatera, di Pulau Jawa sampai ke Lombok gitu ya. Kemudian di Kalimantan juga sudah ada, di Pontianak ya. Mudah-mudahan nanti di Banjarmasin juga menyusul ya, ada pusat kajian DDR dan sebenarnya itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana kita membangun karakter bangsa itu. Jadi kita berkolaborasi membangun sesuatu oleh kita sendiri ya. Kita berdiri di atas kaki kita sendiri, kita membangun teorinya, kita membangun upaya-upaya perbaikan, kemudian kita bersatu ya di dalam suatu komunitas besar, ya, salah satunya mungkin komunitas DDR Indonesia. Insya Allah ini akan menjadi suatu upaya yang pada gilirannya akan mampu membangun karakter kita ya, sebagai karakter bangsa yang mandiri di dalam menghasilkan pengetahuan. Bagaimana kita menghadapi berbagai permasalahan ke depan itu dengan cara kita sendiri. Nah, insya Allah
Dan nanti DDR ini juga dari Pusat Pengembangan DDR, kami juga dalam waktu dekat mungkin akan juga menawarkan beberapa pelatihan. Ya, kalau Ibu Bapak tertarik nanti dengan DDR, insya Allah kami akan menawarkan beberapa pelatihan untuk mendalami bagaimana melakukan riset DDR ini ya. Barangkali kan pertemuan seperti ini tidak cukup, misalnya kita harus ketemu dalam pertemuan yang rutin, misalnya 5 kali atau 10 kali, nah, tapi mungkin itu akan ada acara-acara khusus yang kami akan tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Nah itu Ibu Bapak sekalian, hari ini insya Allah outline-nya ada cukup banyak, yang mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak cukup nggak apa-apa ya, nanti toh kita berbicara tidak harus satu hari ini saja. Jadi outline-nya yang pertama, saya ingin masuk pembicaraan itu dari filsafat dulu ya, walaupun ini filsafat secara sederhana aja. Dari filsafat dulu ya, tetapi sederhana saja ya, nanti jangan dianggap filsafat ini sesuatu yang menyulitkan ya, tapi kita lihat dari filsafat dulu supaya kita ajak gitu ya, kita memiliki fondasi yang kuat, apa yang akan kita lakukan baik dalam riset maupun di dalam belajar, dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya juga akan sharing mengenai apa yang menjadi landasan filosofis dari DDR ini, apa saja gitu landasan filosofis yang digunakan di dalam DDR ini. Kemudian yang ketiga, strategi perancangan ya. Jadi dalam menghasilkan desain itu strategi apa saja yang bisa dilakukan alternatifnya ya. Nanti akan saya sharing ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Ibu Bapak untuk melakukan penelitian dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda ya. Kemudian mungkin saya juga akan memberikan contoh, mungkin tidak harus dibahas, nanti saya perlihatkan sebentar. Dan Ibu Bapak bisa lihat di PowerPoint-nya secara lengkap sudah saya berikan di situ, ada 2 contoh, satu dari SMP, di pelajaran SMP ya, itu yang dihasilkan oleh salah seorang mahasiswa kami S1. Kemudian yang kedua di SD itu yang dihasilkan oleh guru SD, salah satu SD di Bandung ya, yang cukup terkenal SD-nya, dan SD itu demikian terkenalnya sehingga sudah banyak pengunjung dari berbagai negara ya ke sekolah itu, dan saya insya Allah juga banyak terlibat untuk pengembangan SD itu dengan bersama teman-teman ya dalam konteks pembelajaran. Nah Ibu Bapak sekalian, saya mulai dari hal yang dari mendasar ini, dari makna filosofi dulu ya, filsafat itu apa? Nah Ibu Bapak sekalian, mungkin Ibu Bapak juga sudah sering mendengar ya, filosofi itu sebetulnya dibangun oleh 2 kata ya, yaitu philia, itu artinya cinta, kemudian sophia, artinya wisdom. Nah cinta di dalam filsafat itu dimaknai sebagai a strong desire for a particular object, keinginan yang sangat kuat terhadap satu objek tertentu. Itu arti cinta sebenarnya dalam filsafat ya. Keinginan yang sangat kuat terhadap satu objek tertentu. Nah, tetapi yang dimaksud objek tertentunya itu dalam filsafat adalah pengetahuan, atau dalam bahasa filosofi biasanya disebut sebagai episteme, ya, epistem. Jadi cinta itu adalah keinginan yang sangat kuat untuk menguasai pengetahuan. Itu sebetulnya makna cinta di dalam filsafat. Kemudian yang kedua, sophia. Sophia itu adalah wisdom. Wisdom secara filosofi itu dimaknai sebagai correct application of knowledge. Jadi penerapan pengetahuan secara benar. Jadi pengetahuan diterapkan secara benar itu artinya wisdom. Nah, jadi definisi filosofi itu sebenarnya atau makna filosofi itu adalah keinginan yang sangat kuat untuk menguasai pengetahuan dan menerapkannya secara benar. Jadi keinginan yang sangat kuat untuk menguasai pengetahuan dan menerapkannya secara benar. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah ini saya merahkan pengetahuan. Jadi apa sebenarnya pengetahuan itu? Ya? Apa pengetahuan itu? Tetapi sebelum itu saya ingin masuk ke 3 jenis informasi. Jadi pengetahuan atau epistem
itu sebetulnya merupakan satu jenis informasi. Itu informasi, tetapi dia memiliki sifat tertentu. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ada 3 jenis informasi ya, yang kita ketahui. Yang pertama namanya episteme ditulisnya. Kemudian yang kedua doxa. Yang ketiga hoax. Ini nggak terlihat ya, mohon maaf. Nggak terlihat yang sebelah kanan ini, doxa. Kemudian epistem itu dia memiliki 3 syarat. Ya. Sesuatu disebut sebagai pengetahuan atau sebuah informasi disebut sebagai pengetahuan jika dia memenuhi 3 syarat. Syarat pertama dia harus benar. Ya. Syarat kebenaran. Kemudian yang kedua syarat keyakinan bahwa kita yakin akan kebenarannya. Dan syarat yang ketiga adalah kita harus bisa membuktikan tentang keyakinan bahwa informasi itu benar. Jadi 3 syarat itu. Sehingga dalam filsafat, pengetahuan itu didefinisikan secara sederhana sebagai justified true belief. Ya. Justified true belief. Keyakinan tentang sesuatu yang dianggap benar karena kita bisa membuktikannya gitu. Jadi justified. Jadi benar, yakin, bukti. Nah ini, jadi kalau kita berbicara tentang pengetahuan, berarti kan kita berbicara tentang bagaimana menghasilkan pengetahuan. Nanti ya, menghasilkan pengetahuan itu bisa dilakukan paling tidak dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan belajar, yang kedua dengan penelitian. Gitu. Nah, baik dengan proses belajar maupun dengan penelitian, tentu yang dihasilkan pengetahuan. Kalau yang dihasilkan pengetahuan, maka harus memenuhi 3 syarat. Dia harus diyakini benar, ya. Jadi harus benar, diyakini kebenarannya, dan kita mampu membuktikan kebenarannya. Nah, saya sering beri contoh. Jadi kalau dalam matematik, misalnya, dulu kita waktu kecil belajar matematika. Di SD misalnya, setengah dibagi sepertiga, kata ibu guru atau bapak guru itu, anak-anak setengah dibagi sepertiga, itu sama dengan setengah kali 3/1. Nah, tetapi ketika saya bertanya ke ibu bapak guru di SD, itu kenapa dibalik 3/1? Itu pertanyaan, jawaban mereka itu umumnya, itu makanya di buku juga begitu, gitu. Dari dulu juga saya diajarinya begitu, jadi kalau setengah dibagi sepertiga, itu sama dengan setengah kali 3/1. Dari dulu begitu gitu. Jadi kita mengajarkan ya hal yang memang biasa diajarkan begitu. Nah itu kan artinya itu belum masuk ke dalam tataran epistem atau pengetahuan. Karena dia belum bisa menjustifikasi gitu ya. Kenapa dibalik gitu. Kemudian yang kedua, setengah dibagi sepertiga, itu hasilnya 1/2. Nah pertanyaannya, setengah itu kan bilangan yang kecil, sepertiga bilangan yang lebih kecil. Kenapa bilangan yang kecil dibagi bilangan yang lebih kecil, kok hasilnya besar gitu 1/2? Nah, mengapa hasilnya? Nah ini kan tidak make sense bagi anak-anak. Nah ketika saya bertanya ke beberapa guru SD di Bandung itu, mengapa ya kok hasilnya lebih besar dari yang dibagi gitu? Setengah dibagi sepertiga, kok hasilnya besar gitu? Nah, jawaban para guru itu ya begitu. Itu Pak di buku juga begitu katanya. jadi kita nggak tahu karena di buku juga begitu. Jadi, nah itu Ibu Bapak, jangan-jangan kita memang mengajar itu sebetulnya baru ada pada tataran doxa namanya. Belum tentu kebenarannya gitu. Jadi kita menginformasikan sesuatu, tetapi kita belum tahu, belum yakin apakah itu benar atau tidak. Karena apa? Karena kita tidak bisa membuktikan gitu ya, tidak bisa menjelaskan mengapa gitu. Jadi why question-nya itu belum bisa dijawab. Nah, Ibu Bapak sekalian, informasi yang ketiga itu hoax, itu yang jelas-jelas salah. Jadi jangan sampai kita mengajar hoax gitu ya. Mengajar doxa pun sebetulnya seharusnya tidak gitu. Jadi kita berupaya untuk masuk ke dalam tataran epistem atau pengetahuan. Nah, Ibu Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menghasilkan pengetahuan secara filsafat ya. Ini langkah secara filsafat itu ada 4 ya. Jadi menghasilkan pengetahuan itu
Jadi secara singkatnya saya sampaikan ada 4. Yang pertama adalah perceptual belief. Tadi kan pengetahuan itu mensyaratkan yakin, ya. Nah, yakin itu dengan cara apa? Nah, yang paling mendasar, yang paling sederhana, atau yang paling dasar adalah menggunakan potensi perseptual. Perseptual itu artinya ada sesuatu yang dilihat, diamati, ya, mungkin diraba, dijilat. Nah, pokoknya perseptual itu adalah menggunakan indera kita, ya. Menggunakan potensi indrawi kita untuk menghasilkan data-data, dan berdasarkan data-data itu kita bisa menghasilkan sebuah keyakinan bahwa kita sudah melihatnya, kita sudah merasakannya, gitu. Kita sudah mengamatinya. Nah, kita bisa membuktikan berdasarkan hasil pengamatan itu sehingga muncul keyakinan pada kita. Nah, itu jadi satu syarat yakin, nanti syarat kalau itu benar, ya, keadaannya seperti itu menggunakan perseptual. Kemudian yang kedua adalah memorial belief, keyakinan yang dibangun berdasarkan memorial. Memorial itu artinya kan otak, struktur otak kita, yang isinya itu adalah pengalaman, pengetahuan yang sudah dimiliki oleh masing-masing kita. Setiap orang punya pengalaman sendiri, punya pengetahuan sendiri, dan itu sudah terintegrasi, terinternalisasi ke dalam memori kita. Sehingga itulah yang digunakan oleh kita untuk memahami sesuatu. Jadi apa yang dihasilkan berdasarkan perseptual tadi, kemudian dilanjutkan dianalisis secara lebih mendalam menggunakan memorial, sehingga menghasilkan keyakinan berdasarkan pandangan memorial. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam konteks riset, memorial itu biasanya ditafsirkannya itu adalah kita harus membangun kerangka teori, kerangka acuan, theoretical framework. Maka di situ ada pustaka, kan? Kita kajian pustaka. Sebetulnya kajian pustaka itu adalah bukan untuk sebanyak-banyaknya yang ditulis, ya, tetapi kita membangun memorial, kita mengkonstruksi kerangka acuan di dalam pikiran kita. Apa yang kita pahami, itu yang kita tuliskan sebagai kerangka acuan di dalam penelitian. Jadi jangan sampai kita menuliskan di dalam kerangka acuan, tetapi si penulisnya, si peneliti tidak paham apa yang dituliskan. Jangan sampai seperti itu, karena dalam filsafatnya sebetulnya untuk membuat atau menghasilkan keyakinan secara memorial itu adalah menggunakan kerangka acuan yang dia pahami, gitu. Itu Ibu Bapak sekalian, ya. Jadi memorial belief itu sangat penting. Nah, tetapi Ibu Bapak sekalian di sini apa yang dihasilkan, ya, keyakinan yang dihasilkan dari perseptual maupun memorial itu sebetulnya didasarkan kepada keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan baik secara perseptual maupun secara memorial. Jadi bisa jadi teori yang dibaca itu sama, tapi kalau ada 3 orang membaca teori yang sama, belum tentu pemahamannya sama, Ibu Bapak. Belum tentu sama pemahamannya. Sehingga itu di situ kelihatan ada keterbatasan pada setiap orang untuk memahami sesuatu, untuk melihat sesuatu, ya, untuk memaknai sesuatu. Sehingga di situ di dalam filsafat diharuskan kita itu melakukan introspeksi. Maka di sini harus ada introspektif belief, ya, keyakinan yang didasarkan kepada proses introspeksi, gitu, ya, introspektif. Kenapa harus introspeksi? Karena temuan awal yang kita hasilkan dari perseptual tadi, dari memorial tadi, itu adalah baru subjektif terhadap apa yang kita hasilkan, apa yang kita miliki, subjektif. Jangan-jangan ada pandangan lain dari orang lain, gitu, ya. Ada pendapat lain dari orang lain yang sebelumnya. Nah, sehingga mengapa misalnya di dalam penelitian itu disyaratkan harus ada diskusi atau pembahasan. Itu sebenarnya perwujudan dari introspektif belief. Kita harus membahas temuan kita itu berdasarkan temuan-temuan, teori-teori, pandangan-pandangan yang sudah ada sebelumnya, supaya kita bisa memposisikan penelitian kita itu sebetulnya pada posisi apa terhadap penelitian orang lain. Sehingga di situ kita lebih fair, ya, di dalam mengklaim hasil itu. Tidak kita membandingkannya atau melihatnya berdasarkan apa
yang sudah dihasilkan orang lain. Di situ makanya ada pembahasan. Nah, dari pembahasan itu muncullah kesimpulannya. Jadi itu introspective belief. Kemudian yang keempat, a priori belief, artinya bahwa yang dihasilkan tadi berdasarkan perseptual, memorial, itu semuanya kan sifatnya kontekstual sekali. Berdasarkan data-data empiris, kontekstual, ya, dan berdasarkan pemikiran yang kita miliki sendiri. Nah, kemudian dari penelitian itu, apakah kita bisa mengambil intisari yang lebih general? Itu a priori belief itu. Kalau hasil penelitian kita bisa menghasilkan suatu bukan generalisasi, ya, tetapi di situ lebih kepada intisari utama atau simpulan, ya. Apa sih sebenarnya intisari dari penelitian kita? Nah, disitulah yang muncul di dalam temuan-temuan, ya, temuan akhir atau kesimpulan. Jadi a priori belief itu ada proses decontextualize, proses depersonalize. Jadi pengalaman personal, hal-hal yang bersifat kontekstual itu dihilangkan, ya, kemudian yang muncul itu adalah sesuatu yang bersifat lebih umum. Nah, itu Ibu Bapak sekalian. Jadi saya ingin mengajak Ibu Bapak masuk ke dalam tataran epistem, ya. Dan untuk menghasilkan epistem itu secara filsafat, itu langkahnya sudah jelas, ya. Langkahnya sudah jelas. Nah, Ibu Bapak, yang kita lakukan di dalam DDR pun sebetulnya acuan filosofinya secara umum seperti ini, ya. Seperti ini. Kemudian saya lanjutkan. Ada beberapa landasan filosofis yang khusus untuk DDR, itu saya perkenalkan secara singkat saja, ya. Di dalam PowerPoint itu sudah ada uraian sedikit, ya, tapi Ibu Bapak kalau ingin membaca lebih lanjut, sebetulnya ada uraian yang lebih lengkapnya itu di buku ini, ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dilihat. Ini landasan filosofis DDR, bukunya tipis sekali. Ada di buku ini diuraikan, ya. Tetapi di sini saya hanya menyinggung hal yang secara singkat saja. Jadi ada beberapa landasan filosofi, ya. Yang pertama adalah filosofi hermeneutik. Hermeneutik, saya tidak akan uraikan secara panjang lebar apa itu hermeneutik dan seterusnya, tetapi di sini kepentingan saya adalah dalam DDR itu kalau kita lihat dari pandangan-pandangan yang filosofi yang saya sajikan di sini, itu paling tidak di sini ada dua paradigma, ya, yang terkait, paradigma riset. Yang pertama adalah DDR itu bisa masuk ke dalam paradigma interpretif namanya, kualitatif, ya, interpretif. Nah, tujuan dari interpretif paradigm adalah menghasilkan pemahaman atas fenomena yang kita jadikan fokus penelitian, fokus kajian. Jadi kita ingin memahami secara mendasar, secara mendalam, secara komprehensif. Nah, untuk bisa memahami itu, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus menghasilkan makna. Nah, studi tentang makna, misalnya tentang fungsi, ya. Ada mahasiswa mengkaji fungsi. Apa itu fungsi menurut anak? Bagaimana anak memaknai fungsi? Nah, dan seterusnya. Nah, disitulah diperlukan pandangan hermeneutik, gitu, ya. Hermeneutik itu kajian tentang makna. Makna sesuatu oleh seseorang. Jadi, guru punya makna sendiri tentang fungsi. Para peserta didik atau anak-anak juga punya makna sendiri. Mereka, kalau kita telusuri, bisa jadi maknanya berbeda-beda. Gitu, ya. Jadi, kalau ada 10 anak, ada 10 makna yang berbeda. Itu dimungkinkan. Ada 10 guru, bisa jadi 10 makna yang berbeda. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, studi makna ini sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghasilkan desain yang baru, kita kan harus tahu dulu bagaimana anak-anak, bagaimana guru misalnya memaknai suatu konsep. Apa yang perlu diperbaiki, desainnya seperti apa, dan seterusnya. Itu hermeneutik. Jadi makna dan pemaknaan. Yang kedua adalah fenomenologi. Fenomenologi itu terdiri dari dua kata, ya, fenomenon dan logi. Logi itu studi. Logi studi, fenomenon itu appearance, sesuatu yang muncul ke dalam kesadaran kita, ya. Jadi sesuatu yang muncul ke dalam kesadaran kita itulah fenomenologi sebenarnya. Fenomenologi. Jadi kalau kita studi tentang sesuatu yang muncul pada kesadaran seorang, itu adalah namanya fenomenologi. Nah, kalau kita perhatikan, ya, munculnya kesadaran tentang sesuatu pada diri seseorang, sebetulnya dia kan tidak muncul tiba-tiba bangun tidur muncul, gitu, tidak. Jadi misalnya anak memaknai fungsi.
bahwa fungsi itu apa gitu ya, titik-titik dan seterusnya. Itu sebetulnya pasti ada kaitannya dengan pengalaman belajarnya gitu. Pengalaman membaca, pengalaman berinteraksi dengan orang lain, pengalaman berinteraksi dengan guru. Bagaimana guru menjelaskan tentang fungsi dan seterusnya. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk makna. Nah, sehingga di sini fenomenologi itu sebetulnya ada kaitan dengan pengalaman seseorang sampai menghasilkan makna. Sebetulnya di sini ada nanti fenomenologi apa, fenomenologi. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail ya. Ini sederhana saja. Kemudian etnometodologi. Kenapa penting etnometodologi? Etno di sini kan ada kaitan dengan budaya. Budaya yang dihasilkan oleh kelompok, oleh suatu masyarakat. Di situ kan ada MGMP misalnya. Banyak berkumpul, ada melakukan lesson study bersama. Kalau orang berkumpul, pasti kan menghasilkan suatu pemikiran bersama. Jadi secara budaya sebetulnya mereka bisa menghasilkan cara yang sama untuk satu masyarakat dalam mengajarkan sesuatu. Nah itu sebenarnya etnometodologi. Jadi kajian kultur komunitas itu sangat penting. Di Jepang itu ada lesson study. Itu sebenarnya mereka sedang mengkaji secara bersama-sama. Jadi menghasilkan sebuah kultur komunitas itu penting sekali. Karena kultur komunitas juga menjadi dasar bagi perilaku para guru. Jadi kadang-kadang guru melakukan karena itu dilakukan orang. Gitu. Guru melakukan sesuatu karena itu dilakukan orang. Tetapi kalau hanya seperti itu kan ternyata tidak justified. Seperti tadi, saya mengajar setengah dibagi sepertiga sama dengan setengah kali 3/1 karena orang lain juga mengajarkan begitu gitu. Jadi kadang-kadang kita terbawa kultur, tapi justifikasinya kita belum sampai misalnya. Nah itu Ibu Bapak. Kemudian yang symbolic interaction, ini berkaitan dengan bahwa setiap orang akan memiliki makna yang berbeda terhadap satu fenomena. Jadi kalau ada satu fenomena, ada satu konsep, dia melalui satu proses belajar, walaupun gurunya sama, desainnya sama, proses kelasnya sama, pada waktu yang sama, belum tentu makna yang dapatnya sama. Gitu. Sehingga di situ kita memerlukan karena di dalam proses-proses sosial itu ada interaksi antar makna gitu. Jadi makna yang terbentuk pada seorang itu bisa jadi dipengaruhi oleh makna yang berkembang pada lingkungan sosialnya. Jadi karena proses interaksi. Itu juga penting untuk dikaji. Jadi kalau misalnya anak memaknai sesuatu, itu pasti ada kaitan dengan makna yang ada pada lingkungannya. Pada anak lain, pada gurunya, pada sekolah itu, dan seterusnya. Sehingga di situ, symbolic interaction itu memegang peranan penting ketika kita melakukan riset. Ya. Jadi kita untuk mengambil suatu kesimpulan tidak bisa hanya dari satu sumber. Kita nanti tanya kepada anak ini, ke anak ini, ke anak ini, ke guru ini, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana makna muncul dari suatu proses symbolic interaction atau interaksi antar makna yang ada pada suatu komunitas. Ya. Kemudian critical pedagogy. Nah ini critical pedagogy itu ada pergeseran di sini. DDR itu tadi kan yang di awal-awal ya, hermeneutik, fenomenologi, etnometodologi, symbolic interaction, itu arahnya lebih kepada interpretive paradigm. Jadi paradigma secara interpretif, tujuannya memahami fenomena, tujuannya memahami secara mendasar, secara komprehensif, secara mendalam tentang satu fenomena. Nah, critical pedagogi, sebagaimana yang digagas oleh Freire, Paulo Freire dari Brasil, itu sebetulnya berkaitan dengan suatu perubahan, baik perubahan kecil maupun perubahan besar. Jadi, ibaratnya begini, kalau kita hanya sekedar memahami fenomena, tapi tidak mampu melakukan perubahan terhadap fenomena yang dianggap di situ ada permasalahan, misalnya, berarti belum berhasil pendidikan itu. Kan yang penting itu perubahannya. Nah, makanya di sini ada critical pedagogy. Critical pedagogy itu bagaimana kita menghasilkan cara-cara untuk melakukan suatu perubahan, ya. Perubahan dari gelap menjadi terang, gitu kan, dan seterusnya. Nah, dari desain yang menimbulkan masalah kepada desain yang paling tidak meminimalisir masalah, gitu, dan seterusnya. Nah, itulah critical pedagogy. Jadi kita masuk ke dalam salah satu paradigma riset
bukan hanya interpretif, tetapi critical paradigm, yaitu kita mencoba melakukan suatu perubahan pada desain, ya. Nah, kemudian saya ingin juga menyampaikan satu pandangan yang relatif baru, ya, filosofi biologis matematik. Nah, ini untuk memudahkan kita. Di sini saya tidak jelaskan semua, ya, nanti langsung masuk ke sini. Nah, ini ada pandangan filosofis. Mungkin ini perlu dibesarkan ya supaya agak kelihatan. Nah, jadi Harel itu mengemukakan bahwa matematik sebetulnya bisa kita lihat dari 3 sisi. Ya. Jadi kalau orang bermatematika, ini sebenarnya kan Harel itu bertanya, pertanyaannya itu adalah what is mathematics? Apa sih matematik itu? Tetapi jawabannya dia berikan secara pedagogis gitu ya, dari sisi pendidikan. Jadi sebenarnya kalau orang berbicara matematik, itu sebetulnya bicara 3 hal. Ya. Yang pertama adalah bicara tentang mental action. Kalau kita berbicara matematik, pasti kita berpikir gitu ya, tentang objek-objek matematik. Nah, sehingga di situ ada, ketika orang berpikir, maka di situ ada mental action, ada aksi-aksi mental. Aksi mental itu di sini diberikan contoh-contohnya, misalnya menyimpulkan, membandingkan, membuktikan, dan seterusnya ya. Saya tidak akan sebut semuanya. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba ya, kalau kita dihadapkan kepada sebuah soal matematik, kemudian kita melakukan mental action, berpikir ya. Nah, pikiran-pikiran kita itu kan dirangkai nanti. Pertama terpikir A, kemudian terpikir B, kemudian terpikir C, kemudian dirangkai A, B, C itu. Nah, rangkaian proses berpikir itu oleh Harel disebut sebagai ways of thinking. Bagaimana orang berpikir, dia ada jalannya, ada trajektorinya, gitu kan, ada alurnya, ways of thinking. Nah, ways of thinking ini belum tentu menjamin sampai ke understanding. Kita sering mengalami ketika diberi soal matematik, kita mencoba A, B, C ya, kemudian A, B, C dirangkai gitu ya, tapi ternyata gagal, kembali lagi, gagal lagi, kembali lagi, gagal lagi. Nah, kadang-kadang setelah 10-20 kali gagal, baru kita menemukan cara yang benar misalnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ways of thinking ini sangat penting. Gitu. Jadi, kalau kita sedang melakukan pembelajaran, anak-anak sedang dalam proses mencari ways of thinking atau bekerja pada ways of thinking-nya, itu kita harus perhatikan, ya, kita harus amati, di mana kita masuk untuk membantu, di mana kita untuk bisa membiarkan mereka. Nah, disitulah karena kita sebenarnya kesempatan atau kepentingan kita bagaimana agar ways of thinking mereka itu mengarah ke ways of understanding. Ways of understanding itu ketika kita sampai kepada, oh begini hasilnya gitu ya, ketemu hasilnya. Nah, kadang-kadang kan coret-coretannya panjang sekali, tapi ketika sudah ketemu, oh ternyata hanya beberapa langkah saja sudah selesai. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu ways of understanding. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau dalam pembelajaran matematik, itu objek matematik yang dipelajari itu sebenarnya tidak banyak ya. Sebenarnya tidak banyak. Hanya 5 ya menurut Harel itu. Yang pertama adalah belajar tentang konsep. Ya. Konsep. Yang kedua, belajar tentang aturan. Jadi aturan itu artinya rumus, misalnya aturan, ya. Teorema itu aturan. Kemudian yang ketiga, belajar tentang bukti aturan. Bagaimana menghasilkan bukti, ya. Itu belajar matematik. Yang keempat, itu adalah mengkonstruksi problem. Jadi, posing problem atau menghasilkan problem, itu belajar matematik sebetulnya. Yang kelima adalah menghasilkan solusi. Nah, kita seringkali terjebak dalam belajar matematik itu lebih banyak belajar menghasilkan solusi atas problem yang kita berikan. Jadi kalau diberi soal ini caranya, diberi soal ini caranya. Nah, sebenarnya belajar matematik itu, kalau menurut Harel, itu objeknya 5. Konsep, aturan, bukti, problem, solusi. Ada 5. Jadi selebihnya sebetulnya itu hanya bagian-bagian dari yang 5 itu.
Nah itu Ibu Bapak, ini berupa siklus ya. Jadi kalau orang itu menghasilkan ways of understanding yang baik ya, maka dia akan bisa memperbaiki mental action-nya, bisa memperbaiki ways of thinking-nya. Jadi semakin mandiri orang dalam menghasilkan understanding, yang menghasilkan yang 5 tadi, sebenarnya semakin memungkinkan anak itu bisa belajar secara lebih cepat ya, karena dia kemandiriannya. Jadi nah DDR itu sebetulnya semangatnya itu ingin bagaimana membantu generasi muda atau para peserta didik untuk menjadi mandiri di dalam menghasilkan pengetahuan. Tapi pengetahuan di sini dalam matematik sebetulnya 5. Pengetahuan konsep, ya, aturan, bukti, problem, dan solusi. Gitu. Nah itu ya secara singkat seperti itu. Kemudian bagaimana strategi pendesainan? Jadi strategi pendesainannya saya menyampaikan secara singkat. Yang paling sederhana sebenarnya membuat desain itu tadi Ibu Dekan itu sudah memberikan penjelasan yang sederhana ya. Di Jepang itu menghasilkan desain baru mereka itu dengan melakukan pengamatan, dengan pengalaman. Jadi pengalaman melihat ada masalah digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki. Nah, di sini pun sama sebetulnya, tetapi saya menyarankan satu teori ya, yang harus dipahami dalam DDR itu, yaitu kita mengacu pada TDS ya. TDS itu singkatan dari Theory of Dialectical Situation. Teori situasi didaktis. Theory of Dialectical Situation. Nah, ada 4 ya, situasi itu. Yaitu yang pertama situasi aksi, kedua situasi formulasi, ketiga situasi validasi, keempat situasi institusionalisasi. Keempat itu. Nah Ibu Bapak sekalian, mengapa saya menyarankan teori ini? Karena menurut pengamatan saya, teori ini itu teori yang dikemukakan oleh Guy Grosso dari Prancis ya. Ini sangat ekivalen dengan pandangan bagaimana menghasilkan pengetahuan secara filosofis yang tadi saya uraikan tadi. Memorial, introspektif, ya a priori, sebenarnya itu terangkum dalam teori TDS. Misalnya situasi aksi. Jadi ketika siswa atau para siswa itu dihadapkan kepada situasi matematis tertentu, ya, mereka akan menghadapinya dengan melakukan aksi-aksi mental, atau itu berarti mereka atau anak-anak berada pada situasi aksi. Situasi aksi pada akhirnya akan berujung gitu ya, akan berujung pada situasi formulasi. Nah, apa yang diformulasikan? Nah, yang diformulasikan adalah sebetulnya kalau dalam belajar matematik, satu di antara yang 5 tadi. Yang diformulasikan itu set, ya, aturan, bukti, atau solusi. Jadi hanya 5 itu. Clap your hands. If you're happy and in night, clap your. Ini mohon maaf ada yang mungkin tolong di-mute. Perseptual ya, memorial. Jadi di situ ketika orang melakukan situasi aksi kemudian menghasilkan situasi formulasi, sebetulnya di situ bisa terjadi proses perseptual ya dan memorial belief. Perseptual karena ada yang diamati, ada yang dilihat, ada yang dibaca gitu kan. Kemudian nanti dipikirkan ya menggunakan kerangka acuan berpikir yang dibangun berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan di sebelumnya, sehingga di situ ada perseptual dan memorial. Kemudian nanti misalnya masuk ke dalam ketika anak-anak sudah menemukan, memformulasikan sesuatu, mereka menghasilkan ya temuan masing-masing, kemudian dibawa ke dalam diskusi. Diskusi itu adalah situasi validasi. Jadi masing-masing temuan divalidasi di dalam konteks sosial. Jadi ada mungkin diskusi kelas atau diskusi kelompok. Nah, disitulah terjadi introspektif. Jadi setiap anak itu bergeser pandangannya terhadap apa yang dia temukan. Jadi bisa nanti dia mencari semakin yakin karena orang lain pun ikut meyakini apa yang ditemukan, atau bisa jadi
dia menyadari kesalahannya sehingga dia bergeser ya, menjadi meyakini apa yang dihasilkan pihak lain misalnya. Di situ ada introspektif ya. Jadi dalam situasi validasi. Kemudian nanti setelah itu tentu dalam proses pembelajaran itu ada apa sih intisarinya dari pembelajaran itu. Ya, jadi itu ada proses a priori ya. Kemudian bagaimana intisari itu bisa diterapkan gitu. Jadi kesimpulannya itu atau apa yang sudah dihasilkan itu bagaimana diterapkan kepada konteks-konteks yang berbeda. Di situ adalah situasi institusionalisasi. Sehingga para peserta didik dia bisa menggunakan pengetahuannya itu bukan hanya ketika berhadapan dengan soal yang sesuai contoh, tapi pada soal-soal yang sifatnya tidak rutin pun mereka tidak ada masalah. Nah itulah yang disebut dengan anak sudah masuk kepada situasi institusionalisasi, jadi sudah menginstitusi itu. Jadi objek matematik yang sudah didapatnya itu, sudah dikonstruksinya itu sudah menginstitusi ke dalam dirinya sehingga dia siap menggunakannya pada situasi apapun. Gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian, nah yang kedua ya, strategi kedua yang saya tawarkan. Jadi yang tadi itu strategi yang paling sederhana. Jadi kita membuat desain mengikuti itu ya, dengan menggunakan atau berdasar kepada masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari, misalnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan secara sederhana ada masalah, kemudian kita membuat desain mengikuti tadi, TDS tadi ya, situasi aksi, formulasi, validasi. Jadi kita buatkan itu desainnya untuk mengikuti atau supaya kita bisa memfasilitasi anak mengikuti proses-proses situasi aksi, formulasi, validasi, dan institusionalisasi. Kemudian ini strategi yang kedua itu adalah diawali dengan paradigma interpretif tadi. Jadi riset kita itu lebih fokus kepada mengkaji dampak dari desain sebelumnya. Jadi desain sebelumnya pasti ada dampak ya terhadap cara berpikir anak. Dan itulah yang kita teliti. Nah kalau kami di UPI itu biasanya kami mengelompokkannya menjadi hambatan. Hambatan ada yang ontogenik, obstacle ya. Ada dialectical obstacle, ada epistemological obstacle. Jadi ada 3 jenis obstacle sebetulnya yang merupakan dampak dari sebuah desain. Ada yang sifatnya ontogenik, ada epistemologis, ada didaktis. Nah, saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Tetapi kalau kita menemukan 3 jenis hambatan ini menjadi dasar bagi kita untuk menghasilkan desain yang baru. Jadi karena misalnya ontogenik, maka desainnya harus kita ubah seperti apa. Karena ada obstacle epistemologis, maka kita harus melakukan perubahan pada desain dalam hal apa. Karena ada dialectical obstacle seperti apa, kita melakukan perubahan pada desain seperti apa, dan seterusnya. Nah kemudian, Ibu Bapak sekalian, kalau kita sudah bisa menghasilkan desain yang baru, tentu kita nah di sini kalau sudah menghasilkan masalah-masalah tadi dalam bentuk obstacle ya, kemudian kita lanjutkan pada paradigma kritis. Paradigma kritis yaitu menghasilkan desain baru tadi. Desain baru yang sumbernya atau dasarnya adalah obstacle-obstacle yang kita temukan dari proses penelitian menggunakan paradigma interpretif. Jadi interpretif menghasilkan obstacle menjadi dasar untuk menghasilkan desain yang baru, yaitu yang disebut dengan paradigma kritikal. Nah, sehingga Ibu Bapak sekalian, DDR ini sebenarnya dia berpijak pada 2 paradigma interpretif, paradigma kritis gitu. Nah, kalau ada mahasiswa di tempat kami, Pak, boleh nggak penelitian itu hanya paradigma interpretif saja? Boleh, karena itu masih DDR gitu ya, itu juga DDR karena di situ DDR-nya mengkaji dampak dari desain. Jadi mengkaji dampak dari desain itu adalah penelitian di DDR. Kemudian, Pak, boleh saya melanjutkan gitu kan? Setelah dapat obstacle-nya, saya melanjutkan dengan membuat desain. Boleh, karena itu adalah paradigma kritikal gitu. Jadi di tempat kami itu sekarang sudah banyak cara penelitian DDR itu, jadi hanya interpretif saja, ada yang kritikal saja, jadi interpretifnya diserahkan ke hasil penelitian orang dan seterusnya. Atau ada yang lengkap dua-duanya, itu juga boleh gitu.
Jadi tidak ada halangan. Nah, ini strategi yang kedua. Nah, Ibu Bapak sekalian, strategi yang ketiga, ini yang saya tawarkan ini masih relatif sangat baru. Sekarang ada beberapa mahasiswa S3, ya, bahkan ada S1 juga di tempat kami, itu melalui pendekatan transposisi dalam DDR itu. Ada transposisi. Ini adalah penelitian saya yang terbaru dan menghasilkan bagaimana DDR bisa menggunakan proses-proses transposisi. Jadi konsep transposisinya sendiri, saya terinspirasi oleh pemikiran dari Prancis juga, yaitu dari Shepard, ya, bukan dari Grosso, ya, dari Shepard. Ibu Bapak nanti boleh cek, boleh cari, ya, transposisi. Nah, tetapi yang menarik di sini pada proses transposisi itu, di sini kita berbicara tentang bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan membangun scholarly knowledge, ya. Scholarly knowledge. Jadi yang paling kiri ini adalah scholarly knowledge, ya. Mungkin saya coba sempitkan supaya bisa lebih sama aja, ya, udah terbaca. Jadi scholarly knowledge mungkin lebih baik dibesarkan lagi kalau gitu. Nah, matematika sebagai pengetahuan a priori atau scholarly knowledge. Jadi Ibu Bapak, secara filosofi kita orang pendidikan matematika memang bekerja pada area yang sangat berat. Kenapa? Karena kalau kita berbicara matematik, secara filsafat, dia berada pada area yang a priori knowledge gitu. Jadi pengetahuan yang bersifat a priori, yaitu pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan konteks, tidak ada kaitannya dengan pengalaman. Makanya disebut a priori knowledge. Gitu. Nah, artinya makna-makna yang ada pada matematik hanya tergantung pada makna simbolnya, makna kalimatnya, makna kata perkatanya gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan konteks, tidak ada kaitan dengan pengalaman, sehingga di situ disebut a priori knowledge. Nah, tetapi yang menjadikan kita menjadi berat itu ketika matematika itu dibawa ke dalam pembelajaran. Nah, kalau dibawa ke dalam pembelajaran itu dunia matematika kita bawa ke dunia a posteriori namanya. Secara filosofi, a posteriori knowledge, pengetahuan yang ada kaitan dengan konteks, dengan pengalaman. Ya. Sehingga kalau di Amerika itu ada contextual teaching and learning misalnya. Nah, itu adalah dunia a posteriori. Di Belanda ada realistic mathematics education. Jadi bagaimana memperkenalkan matematik secara realistik. Nah, itu sebenarnya bukan dunia matematik, tapi dunia belajar matematik. Sehingga dia melibatkan konteks, melibatkan hal dunia real, ya, melibatkan pengalaman. Ya, kita sebut itu secara umum a posteriori knowledge. Nah, ini problem kita. Jadi kita itu harus selalu berada di dua sisi. Jadi kadang-kadang kita bawa anak itu dari a posteriori dulu, dari konteks, dari yang real, tetapi pada akhirnya mereka harus dibawa kembali ke a priori knowledge. Sehingga di Belanda ada istilah horizontal mathematization, ya, bagaimana anak mengenal matematik dengan kaitannya dengan konteks-konteks real, kemudian bagaimana membawa anak untuk juga dibawa ke dalam pemahaman yang terstruktur secara matematis, yaitu disebut dengan vertical mathematization, ya, kalau di Belanda seperti itu. Jadi sebenarnya itu dari a posteriori dibawa ke a priori knowledge. Ini problem dan menjadi tantangan, tetapi sekaligus juga menarik bagi kita para peneliti, ya. Insya Allah. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya tidak akan secara terlalu detail yang menjelaskan transposisi ini, tetapi yang menarik sebetulnya kalau di UPI ini sudah jadi hasil penelitian saya, sekarang sudah menjadi kebijakan di UPI bahwa ada perbedaan dalam mengajarkan matematika, ya. Di sini matematika di UPI itu dalam kurikulum untuk menyiapkan calon guru itu ada matematika yang disebut matematika menengah, misalnya seperti kalkulus, ya, aljabar linier, itu yang menengah-menengah. Kemudian nanti ada matematika sekolah, ada matematika sekolah, ya, SMP, SMA itu dibahas ulang. Kemudian ada matematika lanjut, yaitu misalnya analisis real, analisis kompleks dan seterusnya, itu matematika lanjut yang
prasyaratnya cukup banyak gitu ya untuk bisa belajar itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ternyata setelah kami telah secara lebih mendalam, belajar matematika menengah, belajar matematika sekolah, belajar matematika lanjut, dia punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi proses berpikir yang dialami para mahasiswa kalau menengah itu disebut re-depersonalisasi, re-dekontekstualisasi. Ada berbeda gitu ya. Dengan matematika sekolah itu anak itu mereka kan pernah mengalami belajar matematika sekolah, SMP, SMA, sehingga yang mereka lakukan adalah repersonalisasi, rekontekstualisasi. Nah, kalau matematika lanjut itu depersonalized proses dan dekontekstualized proses. Jadi ada perbedaan. Kenapa matematika menengah dengan lanjut berbeda? Nah, di matematika lanjut itu dimungkinkan dosen untuk membawa masalah-masalah matematika yang benar-benar baru bagi dosennya, baru bagi mahasiswanya, sehingga situasinya seperti peneliti matematik. Jadi bagaimana para mahasiswa belajar berpikir sebagaimana para peneliti matematik berpikir. Nah, disitulah muncul istilah depersonalisasi, dekontekstualisasi. Nah, tapi kalau matematika menengah, kalkulus, ya sebetulnya itu matematika yang dosennya sih sudah mengenal gitu. Mungkin mahasiswanya yang belum kenal. Itu saja mungkin yang membedakannya. Nah, tetapi yang menarik di sini, saya tidak akan jelaskan ini gambaran ini. Yang menarik adalah bagaimana kita menggunakan transposisi. Nah, di UPI itu sudah ada, saya mencoba bagaimana anak mahasiswa S1 menggunakan pengalaman belajar matematika lanjut, ya, yaitu analisis real, itu bisa bermanfaat bagi dia untuk mengajar di SMP, bahkan di SD. Gitu. Karena kan selama ini kita mengenal begini, untuk apa ya belajar analisis real, struktur aljabar, toh mereka sebenarnya tidak mengajar analisis real nanti di SD gitu. Sementara kan guru-guru itu kan dihasilkan dari perguruan tinggi, itu seperti di kami, lulusan kita itu kan ada yang ngajar di SD, ada di SMP, mereka tidak mengajar analisis real gitu kan. Terus untuk apa? Nah dulu itu seperti sulit mencari jawaban, iya untuk apa ya gitu. Nah ternyata setelah kami teliti, manfaatnya itu sebetulnya sangat besar kalau seandainya mereka punya pengalaman untuk melakukan namanya transposisi ya. Dari matematika lanjut menjadi bermanfaat untuk pembelajaran di SD, di SMP, di SMA, dan seterusnya. Nah, ini prosesnya saya gambarkan seperti ini. Mungkin ini terlalu detail. Nah, gambaran besarnya seperti ini. Jadi, ketika mahasiswa belajar analisis real, itu mereka sebenarnya belajar tentang situasi matematis baru. Jadi, mereka belajar tentang objek matematik baru. Ini contohnya di sini, ya, dalam diagram ini. Jadi di sini mahasiswa belajar menghasilkan objek matematis baru. Jadi yang disebut objek matematis baru itu yang 5 tadi. Bisa konsep, bisa solving problem, atau yang lainnya ya, bisa 5 macam. Jadi dosen membimbing para mahasiswa dari situasi yang diciptakan oleh dosen, ya, desain didaktiknya diciptakan dosen, menghasilkan objek matematis baru. Bagaimana menghasilkan objek matematis baru? Kemudian pengalaman menghasilkan objek matematis baru itu, nah, ditransposisi oleh mereka. Nah, ini ada gambaran transposisi yang di sebelah kiri. Jadi situasi matematis dengan cara dia menciptakan situasi matematis sebagaimana pengalaman yang dia peroleh ketika dia kuliah di analisis real. Tetapi di sini dia menciptakan situasi matematis baru yang ada pada level sekolah. Jadi dia mentransposisi dari situasi matematis yang pernah dia alami di analisis real, ditransposisi ke situasi matematis yang serupa pada level sekolah. Jadi ada proses transposisi. Kemudian mereka melakukan proses pembelajaran, ada pendesainan. Jadi dia berposisi sebagai guru, membantu para siswa gitu untuk menghasilkan objek matematis. Sehingga di situ dia ada proses juga transposisi pedagogis. Jadi kalau yang ini di sebelah kiri itu transposisi didaktis, dari yang sebelah kanan ini transposisi pedagogis. Nah, sehingga dari dua transposisi ini maka mahasiswa bisa menghasilkan
bagaimana cara membantu anak menghasilkan objek matematis baru, sebagaimana prosesnya itu yang mereka pernah alami di analisis real. Jadi melalui proses transposisi. Nah, itu yang menarik, dan Ibu Bapak, ini sudah kami buktikan di UPI. Kami sudah menghasilkan 3 mahasiswa ya, 3 mahasiswa S1 yang skripsinya itu melalui proses transposisi ini. Jadi mereka membawa pengalaman dari analisis real ke dalam skripsi, gitu. Dari analisis real ke dalam skripsi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menerbitkan buku monografnya dari hasil mahasiswa ini. Mudah-mudahan nanti bisa dalam waktu dekat di-share kepada Ibu Bapak sekalian ya. Bagaimana menghasilkan proses transposisi dari pengalaman belajar analisis real atau matematika lanjut bermanfaat untuk mengajar di SD, di SMP, dan seterusnya gitu. Jadi kalau dulu kan, kalau ditanya kita, ya untuk apa ya belajar itu, kita juga nggak tahu, karena ya dari dulu dalam kurikulum kita selalu ada mata kuliah itu gitu. Sehingga sistem concurrent yang dianut dalam kurikulum pendidikan guru itu sebenarnya sulit dijelaskan. Nah sekarang alhamdulillah di UPI kami sudah punya penjelasan apa makna concurrent secara substansi gitu. Apa makna concurrent secara substansi, sehingga akhirnya, nah ini di menengah juga nanti sama ya, prosesnya mirip seperti itu. Jadi ada pengalaman yang bisa dihasilkan oleh para mahasiswa. Di matematika sekolah juga sebetulnya agak mirip ya, menghasilkan proses seperti ini. Ada proses transposisi. Nah, pada akhirnya kami memanfaatkan semua ini itu untuk memperbaiki program PPG Matematika. Jadi ada 2 hal yang berbeda sebenarnya. Menghasilkan calon guru di S1 itu kan sebenarnya pendidikan akademik. Apa sih intisari dari pendidikan akademik? Nah, salah satunya sebetulnya yang bisa menjembatani antara pendidikan akademik dengan pendidikan profesi itu sebenarnya pengetahuan transposisi. Nah, sehingga ada yang bertanya, apakah boleh lulusan S1 matematika nanti masuk ke PPG? Saya jawab boleh, asal dia menempuh dulu pendidikan yang melibatkan pengalaman transposisi, karena mereka belum punya itu gitu. Apa bedanya S1 pendidikan matematika dengan S1 matematika? Nah, bedanya sebenarnya pengetahuan transposisionalnya. Jadi kalau pendidikan matematika mau masuk ke PPG, dia bisa langsung, karena dia sudah lengkap pengetahuan transposisinya, sehingga dia tinggal belajar profesinya saja. Tetapi kalau S1 matematik mau ke PPG, dia harus melewati proses belajar untuk pengetahuan transposisinya. Menurut saya itu. Jadi kami di UPI, insya Allah ini kalau yang matematik itu sudah masuk ke dalam kebijakan kurikulum baru ya. Insya Allah, jadi mudah-mudahan kelihatannya UPI pun sudah mulai mendengar apa yang saya lakukan ini. Dan UPI juga tertarik untuk mencoba menyebarluaskan hasil pemikiran saya itu ke prodi-prodi di lingkungan UPI secara keseluruhan. Tapi sekarang masih dalam proses, jadi mohon doanya saja. Jadi mudah-mudahan nanti banyak yang mengikuti ya. Ini sudah satu terobosan yang saya lakukan ya gara-gara DDR sebetulnya. Dari proses riset DDR itu sebetulnya Ibu Bapak tadi ada critical paradigm itu ada 2 macam sebetulnya. Kita bisa melakukan perubahan dalam pengertian yang kecil-kecil ya, membuat desain, tapi kita juga bisa melakukan perubahan dalam skala yang besar. Seperti ini yang saya lakukan, menghasilkan suatu terobosan untuk mengubah kurikulumnya. Mengubah kurikulum di perguruan tinggi misalnya. Ini yang saya lakukan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini contoh desain sederhana saja, tidak akan saya jelaskan secara detail. Ini yang dihasilkan oleh mahasiswa S1 ya. Itu ada problemnya yang dihadapi. Itu biasanya mengajarkan variabel, yang makna variabel itu biasanya dengan kalimat saja. Variabel adalah ini, konstanta adalah ini. Nah, ada mahasiswa S1 yang mencoba melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda, artinya dia menghasilkan desain yang lain melalui DDR ini. Sehingga di situ dia berpikir bagaimana menjembatani dari berpikir aritmetik ke berpikir aljabar. Nah, yang menarik itu situasinya misalnya seperti ini. Jadi seperti pelajaran kimia ya. Kimia, jadi seperti percobaan kimia. Jadi ini kalau ini cairan ada dalam botol tabung tabung berukuran ya, ada ukurannya. Itu berapa semuanya misalnya. Nah, di sini kalau ditanya berapa semuanya yang biru itu
itu kan berapa prediksi misalnya dengan cara menjumlahkan itu ya kan 40 tambah 30 dan seterusnya tambah 10, kemudian ini prediksinya. Ternyata nanti implementasinya seperti yang hijau yang sebelah kanan ya. Kemudian diubah ya. Tadi semuanya ada ukurannya. Sekarang sebagian tidak ada ukuran. Apa semuanya? Nah ini maksudnya bagaimana anak dibawa masuk ke dalam pemikiran mengenai variabel itu. Tetapi tidak dengan cara variabel adalah ya, tidak dengan cara begitu. Nah, karena di sini ada pandangan filosofi yang disebut dengan dalam kajian fenomenologi tadi itu ada noema, ada noesis ya, noesis. Jadi tidak semua objek yang diamati itu bersifat objektif. Jadi ada yang subjektif. Jadi seperti rasa duren ya, rasa duren itu sulit dijelaskan kepada orang lain. Jadi kalau orang ingin mengajarkan bagaimana enaknya rasa duren itu kepada orang lain, kalau dengan deskripsi, dengan kata-kata, nggak akan sampai gitu. Oh, durian itu rasanya begini-begini, tetap saja nggak akan bisa sampai. Kecuali orang itu yang merasakannya gitu. Nah, sama dengan variabel. Jadi variabel itu bersifat noesis. Noesis dia sangat subjektif. Jadi untuk memperkenalkan mana variabel ya, maka harus kita buat desainnya supaya anak memperoleh makna itu. Gitu. Nah ini yang dibuat oleh mahasiswa itu ya. Jadi dengan ini ada prediksinya, ada implementasinya. Bapak nanti bisa cek di PowerPoint-nya. Kemudian ini ada variabelnya, misalnya ada variabel X, variabel Y. Nah, ini kan ada ukuran yang berbeda dan seterusnya. Saya tidak akan jelaskan secara detail. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian contoh kedua yang saya tampilkan di sini dari guru SD ya, itu tentang PALOK. PALOK mulainya begini gitu ya, sajian awalnya, kemudian pada akhirnya dia ada proses-proses. Nah sehingga di situ nanti kelihatan situasi aksi, formulasi, validasi dan institusionalisasinya. Jadi secara singkat mungkin kalau terlalu panjang nanti tidak ada diskusinya. Saya mohon maaf ya, itu yang bisa saya sampaikan secara singkat dan mungkin agak sedikit tergesa-gesa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Ibu Bapak. Kalau ada diskusi kami persilahkan. Terima kasih. Halo. Ya, baiklah, itu tadi pemaparan materi dari narasumber hari ini, Profesor Didi. Terima kasih, dan selanjutnya kita menuju ke